Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikannya bagi kita. Untuk kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan melalui Yesus, Juru Selamat kita. Sebelum kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Sabat. Kami dapat belajar lagi firman Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang bagi sesama kami, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang menuntun kami, agar kami boleh mempraktekannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Kalau kita berjalan bersama Yesus, kita tidak pernah berjalan di dalam kegelapan. Dan pada waktu kita berjalan bersama Yesus, jalan kita diterangi dengan kuasa Roh Kudus. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, sinar matahari bercahaya, memantulkan cahaya yang baik sekali, indah sekali dari Ka'bah di Yerusalem. Yesus berada di sana bersama dengan murid-muridnya. Itulah sebabnya dia mengatakan, "Akulah terang dunia." Memang orang Yahudi sedang menantikan kedatangan Yesus sebagai terang dunia itu. Sekarang di sana mereka melihat ada orang sedang meminta-minta karena dia buta. Lalu murid-muridnya berkata, "Yesus, siapa yang bersalah? Dia, orang buta itu, atau orang tuanya, sehingga dia buta?" Yesus mengatakan tidak. Tidak dia dan tidak juga orang tuanya. Dia mengalami seperti ini supaya kita dapat melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi adik-adik, sebenarnya di saat itu banyak orang Farisi yang mengelilingi Yesus. Tetapi mereka hanya mau mencari-cari kesalahan. Dan pada malam itu, sebelum malam tiba, Yesus sekali lagi mengatakan, "Akulah terang dunia." Lalu di sana setelah mereka melihat orang itu meminta-minta, apa yang terjadi? Sekarang, "Aku ingin disembuhkan." Dan Yesus membungkuk, melihat ke tanah, meludah, dan membuat pasta, ya, campuran ludah dan air mata, ditempelkan ke mata orang buta itu. Dia dengan pesan, "Pergilah ke kolam Siloam, basuhlah matamu di sana." Segera dia pergi ke kolam itu. Dan pada waktu dia mencuci mukanya, dia melihat terang yang ada di sekelilingnya, membuat dia menjadi sangat gembira. Bayangkan tidak pernah melihat apa-apa, ya. Sekarang dapat melihat matahari, dapat melihat pohon-pohon dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian dia sangat bergembira. "Aku dapat melihat, aku dapat melihat, aku dapat melihat." Orang mendengarkannya. Tetangga-tetangganya mendengarkannya. "Aku dapat melihat," katanya. Siapa dia?" kata tetangga itu. "Bukankah dia pengemis yang di depan pintu untuk gerbang Ka'bah untuk meminta-minta?" "Ah, bukan," kata yang lain. "Hanya seperti orang buta itu, tapi bukan itu. Dia kan buta sejak lahir. Mana mungkin dia dapat melihat." Tetapi orang buta itu mengatakan, aku dia, aku dia. Sekarang aku sudah dapat melihat." Dia menyanyi,
bersyukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Bayangkan tidak pernah melihat. Sekarang dia dapat melihat. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan orang Farisi? Orang Farisi merasa tidak senang, malah marah. Marah, mengapa? Kenapa nih orang yang tadinya tidak dapat melihat, sekarang dapat melihat? Mereka pasti mengasosiasikannya dengan mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Kemudian dia panggil orang tuanya. Mari, bukankah kamu orang tua anak ini? Katanya gitu. Apa yang terjadi dengan anak ini? Bukankah dia buta sejak lahir? Siapa yang menyembuhkan dia? Mengapa dia dapat melihat? Orang tua ini takut, orang tuanya takut. Kalau mereka salah ucap, mereka akan dikeluarkan dari keluarga Ka'bah. Jadi apa yang dikatakannya? Dia sudah dewasa. Memang dia buta dari kecil. Tetapi dia sekarang sudah melihat. Tanyakanlah kepada dia sendiri. Mengapa dia dapat melihat? Apa yang terjadi dengan episode selanjutnya? Dia mengatakan kepada orang buta itu, siapa yang mencelikkan matamu? Aku tidak tahu siapa, tetapi aku tahu dia adalah orang yang berasal dari Tuhan. Kalau dia berasal bukan dari Allah, tentu dia tidak dapat melakukannya. Mengapa kamu mengatakan seperti itu? Aku rasa orang itu orang berdosa dan dia bukan berasal dari Allah. Masakan dia lebih besar dari Musa? Katanya. Tapi yang saya tahu pasti dia adalah orang yang baik, orang yang benar yang berasal dari Allah. Sebab hanya orang yang benar yang dapat melakukan hal ini. Orang Farisi semakin marah. Dia katakan, "Hei, kamu mau mengajari kami?" Tanya gitu. "Keluar dari sini." Dia diusir dan tidak boleh lagi ada di Ka'bah. Yesus mengetahui keadaan yang terjadi. Dia menemui orang itu dan menceritakan kepadanya. Percayakah kamu bahwa aku adalah anak Allah? Siapa anak Allah itu? Supaya aku percaya kepadanya. Lalu kata Yesus, orang yang berbicara kepadamu, orang yang kamu lihat itu adalah Mesias itu. Akhirnya dia dengan sangat bersyukur, dia rebah ke tanah, sujud menyembah, memuji Tuhan. Untuk apa yang terjadi di dalam dirinya. Akulah terang dunia. Ayat hafalan kita berbunyi seperti ini. Yohanes 9 ayat 35 dan sampai 38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah kamu kepada Anak Manusia?" Lalu dia menjawab, "Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berbicara kepadamu sedang berkata-kata kepadamu adalah Mesias itu." Lalu katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud dan menyembah Yesus. Adik-adik, Yesus terang dunia. Banyak kali kita digelapkan oleh kehidupan dunia ini karena mata kita dibutakan. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, kita akan melihat terang kebenaran dan hidup kita akan bercahaya menjadi terang juga bagi orang lain.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita kita hari ini. Baiklah, kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Terima kasih Yesus untuk cerita pada pagi ini. Engkaulah terang dunia yang menerangi kehidupan kami. Dan biarlah kami juga boleh menjadi terang bagi orang lain. Sehingga ia atau orang lain dapat melihat Yesus dan sujud menyembah dia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa dalam pelajaran kita berikutnya. Tuhan memberkati kita ya.